Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursila Azwan. Di sini saya akan menjelaskan seputar bahasa. Ada beberapa poin yang akan saya angkat. Poin yang pertama, arbitrer, unik, dan produktif merupakan bagian dari sifat bahasa. Jelaskan menurut Anda ketiga sifat bahasa tersebut disertai contohnya. Bahasa bersifat arbitrer. Arbitrer berasal dari bahasa arbitrary yang berarti selected at random and without reason, atau dipilih secara acak tanpa alasan. Contohnya, penutur Indonesia menamai perabot rumah tangga yang digunakan untuk duduk dengan sebutan kursi. Mengapa tidak disebut atap? Kita tidak ada penjelasan mengapa benda tadi dilambangkan dengan kursi dan bukan syukur atau rusik. Bahasa bersifat unik. Unik sebagai hakikat bahasa artinya mempunyai ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Contohnya, makna kalimat yang melakukan tindakan menangkap kucing adalah dia, bukan orang lain. Jika tekanan diberikan pada kata menangkap, maka kalimat bermakna yang dilakukan dia bukanlah tindakan lain. Bahasa itu produktif. Dikatakan produktif maksudnya adalah meskipun unsur-unsur bahasa itu terbatas dengan unsur-unsur yang jumlahnya terbatas, itu dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas, meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa itu. Contohnya, kita dapat membuat kalimat bahasa Indonesia yang tak terhingga banyaknya, termasuk kalimat-kalimat yang belum pernah ada atau pernah dibuat. Poin yang kedua, jelaskan menurut Anda mengapa bahasa Melayu disebut sebagai akal bakal bahasa Indonesia. Karena bahasa Melayu merupakan suatu kebudayaan bagi Indonesia, selain itu juga penggunaan bahasa Indonesia sangatlah mudah, tidak perlu mengenal tingkatan bahasa lain. Selain itu, banyak kemiripan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, mulai dari pengertian dan bahasanya, hanya secara penyampaiannya yang berbeda. Poin yang ketiga, jelaskan secara singkat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi yang pertama yaitu fungsi ekspresi. Fungsi ini pernyataan ekspresi diri menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri. Fungsi yang kedua yaitu fungsi komunikasi. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Yang ketiga yaitu fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Merupakan kekhususan dalam bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Fungsi yang keempat itu fungsi kontrol sosial. Bermaksud mempengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat sehingga seorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Kedudukan bahasa antara lain yang pertama yaitu bahasa persatuan. Adalah bahasa pemersatu suku bangsa, yaitu sebagai pemersatu suku, agama, ras, antara golongan dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua yaitu bahasa nasional. Adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Yang ketiga, bahasa negara. Adalah bahasa yang digunakan dalam administrasi negara untuk berbagai aktivitas. Yang keempat yaitu bahasa baku, merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Poin keempat, sebutkan dan jelaskan masing-masing tiga karakteristik dan ragam bahasa Indonesia disertai contohnya masing-masing. Di sini saya mengambil karakteristik bahasa secara umum, yaitu yang pertama, arbiter. Contohnya, kucing disebut meong karena dalam telinga kita kucing mengeluarkan bunyi seperti itu. Dua yaitu produktif. Yang ketiga, unik. Dan ragam bahasa saya mengambil berdasarkan media, yaitu yang pertama yaitu ragam lisan. Adalah bahasa yang dihasilkan melalui
atat ucap dengan fenom sebagai unsur dasar. Contohnya saat berbicara memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua yaitu ragam tulisan, adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsur. Contohnya, menulis sebuah surat selalu memakai alat bantu seperti kertas dan alat pendukung lainnya. Poin yang kelima, apa yang Anda ketahui tentang hiperkorek, pleonasme, dan kontaminasi dalam kesalahan umum bahasa Indonesia? Hiperkorek katanya yang sudah dibetul-betulkan sehingga menjadi tidak betul atau tidak baku. Pleonasme, penggunaan unsur yang berlebihan dalam kalimat. Kontaminasi dipungut dari bahasa Inggris contamination atau pencamakan. Dalam ilmu bahasa kata itu diterjemahkan dengan keracuan. Rancu artinya kacau dan keracuan artinya kekacauan. Yang dimaksud kacau lala susunan unsur bahasa yang tidak tepat seperti morfem dan kata. Mungkin itu saja video singkat dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.